Tujuan pembelajaran ini ialah agar mahasiswa mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis, dan sistematis dalam konteks peranan mutagenesis pada kehidupan sehari-hari. Prosedur proyek. Pertama, pahami dan pelajari pelajaran mengenai mutagenesis. Kedua, identifikasilah penyebab terjadinya mutasi genetik. Ketiga, rekamlah penjelasan mengenai materi tersebut. Keempat, edit video pembelajaran semenarik mungkin. Istilah mutasi pertama kali dipergunakan oleh Hugo de Vries, yang mana mutasi adalah perubahan bahan genetik yang terjadi pada gen maupun kromosom yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan sifat atau karakter yang dapat menurun. Peristiwa mutasi ini disebut dengan mutagenesis. Sedangkan apabila organisme yang mengalami mutasi memperlihatkan fenotip baru hasil mutasi tersebut disebut dengan mutan. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya mutasi disebut dengan mutagen. Bahan-bahan yang menyebabkan terjadinya mutasi yaitu 1. Mutagen bahan kimia, contohnya kolkisin dan zat digitonin. Seperti kolkisin, ia dapat menghalangi terbentuknya benang-benang spindle pada proses anafase. Mutagen kimiawi dapat dipilah menjadi analog basa, agen pengubah basa, dan agen pengelah. Kedua, mutagen bahan fisika. Contoh mutagen bahan fisika ialah sinar ultraviolet, sinar radioaktif, dan sinar gamma. Radiasi sebagai penyebab mutasi dibedakan menjadi radiasi pengion dan radiasi bukan pengion. Radiasi pengion mampu menembus jaringan atau tubuh makhluk hidup karena berenergi tinggi. Sedangkan radiasi bukan pengion hanya dapat menembus lapisan sel-sel permukaan karena berenergi rendah. Radiasi pengion dapat menyebabkan terjadinya mutasi gen dan pemutusan kromosom yang berakibat delesi, duplikasi, inersi, translokasi, serta fragmentasi kromosom umumnya. 3. Mutagen bahan biologi. Bagian virus DNA-nya dapat menyebabkan terjadinya mutasi sehingga diperkirakan virus dan bakteri dapat menyebabkan terjadinya mutasi. Berdasarkan sel yang bermutasi, mutasi dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama ada mutasi somatik. Mutasi yang terjadi pada sel somatik yaitu sel tubuh seperti sel kulit. Mutasi ini tidak akan diwariskan pada keturunannya. Yang kedua itu ada mutasi gametik. Mutasi yang terjadi pada sel gamet yaitu sel organ reproduksi yang meliputi sperma dan ovum pada manusia. Karena terjadinya di sel gamet, maka akan diwariskan kepada keturunannya. Berdasarkan kejadiannya, mutasi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama mutasi alami atau spontan, yang merupakan mutasi yang terjadi di alam dengan sendirinya tanpa ada campur tangan manusia. Dan yang kedua yaitu mutasi buatan atau induksi, yang merupakan mutasi yang sengaja dibuat oleh manusia untuk kepentingannya. Baiklah, adapun berdasarkan tingkatan terjadinya, mutasi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu mutasi gen atau juga disebut mutasi titik. Mutasi ini terjadi karena perubahan urutan basa nitrogen pada DNA yang dapat menyebabkan perubahan urutan asam amino yang akan berdampak pada suatu perubahan genotip dan fenotip suatu individu. Lalu ada macam-macam mutasi gen. Yang pertama mutasi silent atau mutasi diam, yaitu mutasi yang adanya perubahan kodon yang tidak menyebabkan berubahnya asam amino. Yang dapat kita contohkan yaitu pasangan nukleotida adenin adenin berubah menjadi timin dan urasil, namun asam amino tetap. Lalu ada mutasi non-sense, yaitu mutasi tanpa arti di mana mutasinya merubah kodon asam amino menjadi kodon stop. Kodon stop menghentikan produksi asam amino dalam ribosom sehingga protein tidak dapat diproduksi. Lalu yang ketiga ada mutasi misense, yaitu mutasi misense, mutasi yang mengubah kolom basa nukleotida dan menyebabkan asam aminonya berubah. Berikutnya ada mutasi kromosom. Mutasi kromosom yaitu perubahan materi genetik pada kromosom akibat perubahan struktur dan jumlah kromosom. Adapun perubahan struktur kromosom yang pertama ada delesi, yaitu peristiwa hilangnya satu segmen kromosom karena patah. Yang kedua duplikasi, yaitu mutasi kromosom di mana sebagian kromosom bereplikasi dan menyebabkan bertambahnya gen yang sama dalam satu bagian. Yang ketiga yaitu translokasi, yaitu peristiwa berpindahnya suatu segmen kromosom atau patahan kromosom ke kromosom lain yang bukan homolognya. Yang keempat inversi, yaitu peristiwa berubahnya urutan letak gen pada kromosom menjadi urutan terbalik. Lalu inversi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pasensentris, yaitu terjadi apabila sentromer terletak di sebelah luar lengan kromosom yang mengalami inversi. Lalu inversi perisentris, yaitu terjadi pada dua lengan kromosom yang berbeda. Lalu yang terakhir katenasi. Katenasi merupakan peristiwa kromosom homolog yang saling berdekatan pada ujungnya sehingga membentuk suatu lingkaran. Akibat mutasi kromosom gonosom. Yang pertama, sindrom Turner, kedua sindrom triple X, ketiga sindrom Klinefelter, dan keempat sindrom Jacobs.
Akibat mutasi kromosom autosom, yang pertama sindrom Down. Sindrom ini terjadi karena adanya 3 kromosom pada kromosom nomor 21 trisomi. Ciri-cirinya mata sipit, kepala kecil, lidah yang menonjol keluar, air liur yang selalu menetes, tangan pendek, lapisan kulit berkeriput, dan IQ-nya rendah. Yang kedua ada sindrom Edwards, mengalami kelainan pada kromosom nomor 16, 17, atau 18. Penderita sindrom ini mempunyai bahu lebar pendek, kepala kecil, dan tangan tergepal. Selanjutnya sindrom Patau. Sindrom ini mengalami kelainan pada kromosom nomor 13, 14, atau 15. Ciri-ciri penderita ini antara lain bibir sumbing, mengalami gangguan pada perkembangan otak, jantung, ginjal, tangan, dan kaki. Kemudian ada sindrom Cray-Dutch, seperti tangisan kucing. Terjadi karena adanya delesi, penghapusan atau penghilangan pada lengan kromosom nomor 5. Ciri-cirinya mengalami keterbelakangan gen mental, tangisan bernada tinggi yang terdengar seperti kucing, kepala kecil, jari pendek. Nah, biasanya meninggal ketika masih bayi. Tinggi dan berat badannya itu di bawah normal. Gangguan genetik atau penyakit menurun. 1. Penyakit yang diwariskan oleh autosom yang terbagi menjadi autosom resesif dan autosom dominan. A. Penyakit yang diwariskan oleh autosom resesif yaitu sickle cell anemia, progeria, albino, PKU, cystic fibrosis, dan Tay Sachs. B. Penyakit yang diwariskan oleh autosom dominan yaitu Huntington, achondroplasia, polydactyl, syndactyl, thalassemia, dan brachydactyl. 2. Penyakit yang diwariskan oleh genosom yang terkait kromosom X dan Y. A. Penyakit yang diwariskan melalui genosom yang terkait kromosom X yaitu muscular dystrophy, hemofilia, buta warna, dan anodontia. B. Penyakit yang diwariskan oleh genosom yang terkait kromosom Y yaitu hipertrikosis, Weber-Toys, dan hystrix-gravior. Transkripsi adalah proses pencetakan RNA oleh DNA. RNA yang terbentuk dibedakan menjadi 3 yaitu tRNA, mRNA, dan RNA. Urutan asam amino akan ditentukan oleh basis nitrogen yang menempel pada rantai mRNA. Transkripsi terdiri dari 3 yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Adapun urutan proses transkripsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ikatan heliks DNA akan dibuka oleh enzim RNA polimerase dan terbentuk salinan informasi genetik dari DNA. Tempat untuk menempelnya RNA polimerase pada DNA disebut sebagai promoter. Promoter berfungsi untuk menunjukkan tempat dimulainya transkripsi dan menentukan DNA cetakan dari 2 rantai yang ada. Proses ini disebut sebagai inisiasi. Lalu 2 rantai DNA yang terdiri dari rantai cetakan sense dan komplemen antisense mulai terpisah untuk promoter menempel di bagian rantai cetakan sense, yang mana RNA mulai dibentuk oleh RNA polimerase dari titik awal promoter dan bergerak terus di sepanjang rantai cetakan DNA. Akibatnya helix DNA terbuka berurutan sepanjang 10-20 basa nitrogen. Nukleotida yang dirangkai dari arah 5 ke 3, proses ini sebagai elongasi. Basa nitrogen dibentuk pada RNA merupakan komplemen basa nitrogen pada rantai DNA esensial yang sebagai berikut. Basa T pada DNA cetakan A pada RNA, basa C DNA untuk cetakan G pada RNA, basa A pada DNA cetakan U pada RNA, basa G pada DNA cetakan C pada RNA. Setelah RNA polimerase mentranskripsi DNA terminator, proses transkripsi akan berhenti. Proses ini sebagai terminasi. Kemudian RNA akan lepas dari RNA polimerase, hal itu mengakibatkan DNA helix tertutup kembali. mRNA yang dihasilkan dari tahap transkripsi akan keluar menuju antisel ke ribosom. Translasi adalah penerjemahan kode genetik RNA menjadi urutan asam amino. Pada tahapan ini akan disintesis polipeptida menggunakan kode genetik dari mRNA di dalam ribosom oleh RNA dengan bantuan enzim sintesis RNA amino asil. Translasi juga terdiri dari 3 proses yaitu inisiasi, elongasi translasi, dan terminasi translasi. Berikut adapun urutan dalam proses translasi adalah sebagai berikut, yaitu molekul mRNA berikatan dengan subunit kecil ribosom di ujung 5. Translasi diawali dari kodon start yaitu AUG yang ada pada RNA, lalu RNA sebagai initiator memuat antikodon OAC akan membawa asam amino metionin. Asam amino tersebut akan melekat pada kodon AUG yang mana merupakan asam amino awal sintesis protein. Selanjutnya asam amino lain akan ditambahkan oleh enzim tRNA amino asil hingga dihasilkan rantai polipeptida lengkap. Berikutnya transisi semacam itu akan terus berlangsung sampai muncul kodon stop yaitu UAA, UGA, atau UAG. Jika muncul salah satu kodon tersebut, proses translasi akan berhenti. Polipeptida yang terbentuk akan lepas dari ribosom. Kesimpulan, mutasi adalah perubahan bahan genetik yang terjadi pada gen maupun kromosom. Peristiwa terjadinya mutasi disebut mutagenesis, sedangkan organisme yang mengalami mutasi dan memperlihatkan fenotip baru hasil mutasi disebut mutan. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya mutasi disebut mutagen. Bahan-bahan yang menyebabkan terjadinya mutasi atau mutagen dibagi menjadi 3, yaitu mutagen bahan kimia, fisika, dan biologi. Mutasi dapat dibedakan berdasarkan kejadian, sel yang bermutasi, dan tingkatan terjadinya. Gangguan genetik atau penyakit menurun dapat diwariskan melalui autosom dan gonosom.